Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Diki Rahmat Firdaus di acara Techno Variety. Di sini saya akan mewawancarai pakar teknologi yang bisa dikatakan itu fenomenal di seluruh dunia. Wis keren. Bernama Bapak Edward Marpaung Eskom Mkom. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Bapak, di sini saya akan menanyakan tentang database dan sistem teknologi informasi. Oh ya, silakan. Yang pertama Pak, pengertian sistem informasi itu kayak gimana Pak ya? Ya, begini saudara Diki. Dalam sistem informasi itu pengertiannya adalah pengolah data, orang atau pengguna, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah database. Kalau karakteristiknya informasi itu gimana Pak? Karakteristik informasi itu mempunyai ketersediaan, terus mudah dipahami, relevan, bermanfaat, tepat waktu, dan akurat serta konsisten. Kalau pengertian elemen data, catatan itu seperti apa Pak? Elemen data itu adalah unit yang paling terkecil, tidak dapat dibagi lagi menjadi unit yang lebih kecil, seperti nama, nomor pegawai, gaji, upah per jam, dan lain-lain. Terus kalau catatan, itu elemen data yang berhubungan dengan suatu objek atau kegiatan tertentu. Misalnya catatan yang menjelaskan tiap jenis ketersediaan dan tiap penjualan. Nah, kalau file, itu kumpulan catatan data yang berhubungan dengan subjek tertentu. Misalnya pemesanan, pembelian, file data pegawai, atau file penjualan. Dan itu kan butuh dua cara untuk pengelolaan datanya Pak ya? Dan bisa disebutkan dua cara tersebut itu Pak? Dalam pengelolaan data itu ada dua cara. Yang pertama itu pengelolaan data berkelompok, yaitu pengelolaan data yang dilakukan dengan mengumpulkan transaksi dalam periode tertentu. Lalu yang kedua ada pengelolaan langsung, yaitu pengelolaan data yang dilakukan per transaksi, kadang saat transaksi terjadi atau real time system. Itu pengertiannya itu sistem yang mengendalikan sistem fisik dan mengharuskan komputer berespon cepat pada satu sistem tertentu. Untuk pengertian baris datanya itu seperti apa Pak ya? Boleh kami tahu? Kalau basis data itu menyatakan basis data itu kumpulan data, umumnya mendeskripsikan aktivitas satu organisasi atau lebih yang berhubungan. Misalnya basis data universitas, ya seperti ITAP mungkin ya, atau mungkin berisi informasi mengenai hal-hal hubungan antar identitas seperti registrasi mahasiswa atau entitas mahasiswa seperti fakultas, mata kuliah yang diambil dan sebagainya. Itu kan untuk pengertian semua Pak ya? Ya. Dan untuk keuntungan pemakai basis datanya itu gimana Pak? Dalam penggunaan basis data itu kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan di dalam basis data itu. Itu bisa pertama bisa mengurangi redundansi. Terus yang kedua itu menghindarkan inkonsistensi. Terus ketiga terpeliharanya integritas data. Yang keempat data dapat dipakai bersama-sama. Yang kelima memudahkan penerapan standarisasi. Yang keenam jaminan security. Yang ketujuh menyeimbangkan kebutuhan. Begitu Pak. Semua pertanyaan dari saya terjawabkan. Terima kasih untuk Bapak Edward Marpaung, Eskom Mkom. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat.